Oke. Dan yuk, mangga silakan, saya tunggu yang masih belum nyala videonya, dinyalakan videonya. Terus bagi perhatian bagi semuanya para siswa kelas 10, Mildan belum ya? Untuk kelas 10 pertemuan kita ini ada sebagian yang langsung di stream ke YouTube ya. Ada juga yang untuk tampilan saya sekarang pertemuan ini itu di record ya, direkam. Apa yang Anda lakukan, apa yang saya lakukan gitu ya. Video dan suaranya itu direkam memakai Zoom ini. Jadi semua yang terjadi di Zoom ini apapun itu direkam. Dan nantinya itu akan ada streamingnya di YouTube sekolah gitu. Jadi silahkan ya, kita sadari sama-sama dan pahami sama-sama bahwa apa yang Anda lakukan, apa yang saya lakukan ini terekam. Jadi dijaga etika, dijaga kondisinya gitu ya. Dan saya mensyaratkan juga videonya ini silahkan kalian mengaktifkan videonya pada tempat yang pas gitu, yang sesuai gitu, yang layak ya gitu. Itu nanti ya. Oke, di sini Mildan masih belum nih diaktifkan videonya. Oke, sebelum itu sekali lagi artinya kalau di-record dan streamkan ini akan menjadi konsumsi publik. Jadi saya harapkan untuk bisa menjaga etika dan juga tata aturan yang layak gitu ya, seperti itu. Nanti bahasa dan apapun itu silakan untuk dijaga. Apakah bisa dipahami? Oke, silakan kalau mau menjawab. Kalau saya bertanya dijawab ya, dijawabnya di unmute dulu. Silakan. Apa bisa dipahami? Yuk, di unmute dulu, Neng. Oke, saya pengen ada suaranya nih dari kalian. Jangan saya aja yang bicara. Ada suaranya nggak untuk kalian? Bisa dipahami? Ayo. Nggak ada suara ya, nggak kedengeran dari kalian ke saya. Coba ada yang mau ngetes? Dulu buat ini checklist. Kalau nggak cek itu jadi siswa nggak bisa buat sendiri. Kalau di checklist bisa buat sendiri. Gitu. Checklist gimana? Buka buat. Ini checklist. Oh, kalau nggak okay. Apa baru bisa dinyalain? Oke, makasih. Maaf. Ada. Oke. Jadi barusan ada sedikit teknis ya. Oke. Maaf ya. Bisa dinyalakan sekarang? Coba. Bisa. Pak. Oke, siap. Bisa, Pak. Ya. Terus kalau khususnya untuk kalian, kalau sudah bisa di-unmute, kalau tidak ada lagi yang dibutuhkan untuk bicara, saya harapkan untuk di-mute lagi ya, di-mute lagi. Ya. Ya, Pak. Kalian mau mendengarkan saja dulu, gitu kan, di-mute lagi aja. Oke, Pak. Oke, enggak, di-mute lagi ya. Tapi nanti kalau misalkan mau bicara atau membutuhkan untuk berbicara, silakan untuk saya nanti pas waktunya gitu ya, saya berbicara, kalian semua mendengarkan dulu, terus nanti pas waktu bertanya, apa ada yang bertanya atau saya meminta kalian untuk menjawab, silakan di mute. Oke. Bentar. Para siswa sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, ini khususnya kelas 10 saya baru lihat baru ketemu ya, walaupun ketemu secara Zoom ya, baru ketemu secara Zoom. Jadi
apa yang kemarin saya pernah ketemu dan sekarang itu rada beda. Jadi kita absen dulu saja. Saya akan di sini menyebutkan yang ada di Zoom ini, siapa-siapanya. Terus nanti Anda, misalkan kalau di situ, misalkan ya Siti Nur Hayati 1 orang, Siti Nur Hayati bilang hadir saja gitu ya. Tapi kalau misalkan ada beberapa teman kalian yang ikut gabung, ya nanti misalkan Agun Maryam itu ada bertiga, itu siapa aja ya? Langsung di itu. Ntar saya ambil dulu absensinya. Ini gabungan ya Pak? Hah? Kelas 10 semua? Enggak? Gimana? Semua? Oh, maaf. Saya mau nanya ini kelas 10 semua digabung ya atau enggak? Halo? Digabung, Pak. Oh, digabung. Oke. Wah, dicatat aja dulu ya paling. Bentar ya. Oke, saya absen dulu. Dicatat. Jadi nanti yang saya panggil namanya, silahkan untuk menjawab hadir ya. Terus kalau sendiri dari kelas mananya silahkan disebutkan. Misalkan saya absen sekarang Siti Nur Hayati ya. Ada Siti Nur Hayati? Ada. Ada. Kelas berapa? Hadir 10. kelas berapa langsung ya? 10. Hadir kelas 10, TKJ 2. TKJ 2. Oke. Fitri Septiani siapa saja silahkan. Fitri Septiani. Hadir, Pak. Kelas TKJ 1. siapa saja tuh ada bertiga saya lihat. TKJ 2. Siapa? Kak. Nama lengkapnya? TKJ 1. Nama lengkapnya Neng. Ika Nurrafida. Ika Nurrafida. TKJ? Ika? TKJ 1. Yang lain dimut dulu ya, yang belum saya panggil dimut dulu Neng. Jadi dari 2 jenis itu kita baru membahas Satu lagi Pak. Mutia. Ya, Mutia. Lagi next lagi TKJ 2. Analytical, lalu ada jenis-jenisnya, lalu ada contoh-contohnya. Ya. Sampai sini ngerti? Oke, Renita. Hadir, Pak. TKJ? TKJ 1. Seorang ya? Sendiri. Oke. Emrian Ruswandi. Hadir TKJ 2. Ini siapa nih? Yang berdua? Coba. Dimas Seto Pak, TKJ 2. Dimas Seto. Satu lagi siapa? Salman Faris, TKJ 2. Ahmad. Siapa? Salman Faris, TKJ 2 Ahmad. Pak. Salman Faris, TKJ 2 Pak. Rahmat Paris. Paris. Salman Faris Pak. Abdul Kohar. Terus Salman gini Faris. dulu. Terus itu ada berapa orang? Satu lagi Pak. Satu lagi. Tiga Pak. Abdul Kohar. Abdul Kohar, TKJ 2 sama. TKJ 1. TKJ 1. Koko. Maaf ya, ini absensi menyita waktu tapi ya harus diabsen gitu kan kalian dan Ini udah kehadiran Pak. kalian penting juga. Abdul Kohar TKJ 1, oke. Oke, siapa? Setiawati. Ade. Ade membuka Setiawati. Ada? Oke.
TKJ apa? TKJ 1. Ya. Alia, Diunmute Pak. lagi ya. Yang bisa Anggun. melihat slide-nya coba acungkan tangan. Ya, Anggun Mariam. Hadir. Anggun kelas. Hadir. Bisa melihat. Mildan coba diaktifkan itu apa videonya. Sama Ardiansah diaktifkan videonya. Anggun Mariam siapa saja, Neng? Hadir, Pak, hadir. Sebentar. Anggun Mariam dulu ya. Anggun Mariam siapa saja? Nida Widawati. Tandai dengan kalimat in my opinion. Nidawati. Atau Nida Widawati. atau Sama atau dan yang lain. ya, sama siapa? Ada bertiga itu. Kedua. Berdua. Atau yang lainnya. Ya, Coba terima kalian kasih fokus ya. dulu ke Terus yang Tayo, nomor ini siapa Tayo? Neng Namanya? Dida. Ida. Neng Dida. Neng Dida. Ya. Kelas 1, TKJ 1. Dari TKJ 1. Ya. Ya. Oke. Terus Rizpia, berapa? Itu siapa saja? Terus dia dari TKJ 2. Andini dari TKJ 2. Oke. Yang bertiga ini bisa Nia, Alia. Banyak ya. Bisa Nia, Alia. Oke. Dari TKJ 2, Pak. Semua. Oke. Terus Bisa, Pak. TKJ 1. bisa TKJ 1. Oke, nanti saya juga cross check lagi di absen ya. Tapi Nia TKJ 2. Nianya ini apa? Nia TKJ 2, Pak. Apa? Tadi yang ini yang suaranya nggak jelas itu dari Diki ya. Kita pakai headset ya. Nia, halo Nia. Kak. Nia lengkapnya. Ya. Nia lengkapnya. Nia apa? Nia cuma satu. Oh, Nia Mardiah, Pak. Nia Mardia. Maaf ya, ini karena TKJ 2, absensinya Pak. banyak. Oke, terima kasih. Mangga di-mute lagi ya. Fatimah Zahra. Fatimah Zahra dari TKJ 1, Pak. Iya, siap. Siti Nurul Juniawati. TKJ 1, Pak. Hadir. Ade Hanapi. Hadir, Pak, TKJ 1. Ya, siap. Haisna. TKJ 1, Pak. Iya. Renita. Hadir, Pak. TKJ. TKJ 1. Tadi udah kan, Pak? Oh, udah ya? Oh iya udah. Hadir, TKJ. Maaf. Ardiansah. Oh. Hadir. Sendiri. Sendiri. TKJ 1. 1. Ya, makasih. Muhammad Rizki. Halo. Oke, yang videonya tidak diaktifkan, saya anggap tidak hadir. Gimana? Ayo. Silakan aktifkan videonya. Muhammad Rizki, Setiawati, sama Mildan. Bertiga nih. Setiawati udah tadi ya? Oh, udah. TKJ 1. Oke. Yang terjadi biasanya ditandai Tapi dengan diaktifkan kalimat videonya ya, Neng. Oke, ini 2 lagi nih. Muhammad Rizki sama Mildan. Mau dihadirkan atau tidak?
videonya silahkan untuk diaktifkan. Saya juga mengaktifkan video ya, walaupun tampang saya pas-pasan. Tapi saya diaktifkan saja videonya. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Mildan, Terima kasih, Bapak. Muhammad Rizky. Nah, kalian saya pending ya untuk hadir tidaknya. Mildan, Muhammad Rizky. Oke. Terima kasih atas atensinya untuk kehadiran. Kita coba mulai ke pelajaran ya. Tahu pelajaran apa kita sekarang? Sistem komputer. Sistem komputer. Ya, sistem komputer. Ardiansa silakan diaktifkan. Muhammad Rizky. Pak, mulainya kapan, Pak? Ya? Gimana? Mulainya kapan? Kapan mulai apa? Sekarang juga sudah mulai, kita tapi lagi absen dulu. Ini sudah recording dari tadi. Jadi tampilan kalian itu di Zoom kita sudah direkam. Ya. Oke, para siswa sekalian, kita akan belajar mengenai sistem komputer. Saya akan sharingkan dulu. Oke, di situ ada terlihat tidak? Saya men-sharekan PDF ya yang saya sharekan. Coba dijawab salah satu. Kelihatan tidak? Ada. Kelihatan. Oke, siap. Kelihatan, Pak. Oke. Ada, Pak. File yang saya pakai itu PDF saja ya, tidak pakai slide. Mungkin untuk kesempatan lainnya, ya. Itu saya coba atau saya memakai slide atau media aplikasi lain itu. Tapi untuk sekarang ini apa? Ya, ini siapa? Pak. Ini apa? Dari mana nih yang coret-coret? Bisa dicoret ya? Hah? Oh gitu. Oh, maaf ini dihapus, ini siapa ya? I love you nih. Sharingnya bentar. Sebentar. Pak, saya izin ke toilet, Pak. Ya, mangga, sok. Oke, saya sharekan kembali PDF-nya. Oke, para siswa sekalian, mohon perhatiannya. Saya mute-kan semua, silakan di-mute-kan dulu. Saya akan bicara mengenai ini saya ambil dari buku paket ya yang ada di sekolah. Jadi kalian kalau pengen membaca-baca tentang buku paket ini, silahkan untuk meminjamnya ke sekolah ya kalau dekat. Kalau tidak memungkinkan, saya juga nanti insya Allah akan sharingkan di grup tentang PDF ini ya yang ada di buku paket. Siswa sekalian, kita akan coba membahas tentang relasi logika dasar, kombinasi, dan sekuensial. Jadi relasi logika dasar, kombinasi, dan sekuensial ini itu adalah bab dari sekian bab tentang sistem komputer yang harus bisa ya dipelajari. Kalian coba pelajari lah ya dari
Eh, salah satunya dari penjelasan yang akan saya jelaskan. Terus nanti bila pas waktu saya bertanya apakah Anda paham atau tidak, silakan untuk menjawab. Dan jika saya bertanya apakah ada yang bertanya, silakan untuk bertanya kalau ada pertanyaan, gitu ya. Dan apapun mungkin nanti saya pun sendiri gitu ya, untuk pembahasan ini belum tentu juga mengerti. Jadi nanti kalau misalkan penjelasan saya tidak sesuai dengan apa yang ada di benak dan pikiran Anda semua, kalian bisa izin ya, Pak, interupsi atau apa silakan lah ya. Saya buka forum diskusi juga, jadi silakan untuk kita berdiskusi saja. Jika ada penjelasan-penjelasan saya, nantinya yang tidak dimengerti bertanya aja langsung. Pak, saya mau bertanya, gitu, seperti itu. Oke, para siswa sekalian, saya ambil dulu dari buku paket. Ya, saya mau mengajak dulu kalian untuk literasi lah istilahnya. Oke, jadi untuk literasi. Coba jangan dulu deh. Sebentar. Saya lagi ngomong, ini siapa nih? Kamu iseng atau gimana? Jangan dulu di unmute ya. Kalau tidak mau bicara, ini kalian barusan di unmute. Oke. Sebentar. Oke, sekali lagi pas waktu saya jelaskan, jika kalian tidak ada keperluan, ya, jangan di unmute. Tidak boleh mengganggu ketika saya menjelaskan. Kalian kalau ada keperluan, khususnya tentang keperluan Zoom, baru di unmute. Ya, saya peringatkan ya, bagi kalian yang iseng meng-unmute, padahal kalian tidak ada perlu, cuma iseng saja, saya tandai kalian, ya. Biar itu nanti urusannya sama sekolah. Paham nggak? Khususnya ini nih, yang laki-laki nih, barusan. Paham tidak? Coba dijawab dulu. Paham. Ya, oke. Kalau paham. Paham, Pak. Oke. Baik, saya menjelaskan kembali. Intinya saya menjelaskan dan kalian mendengarkan. Tidak ada keperluan yang hubungannya dengan pelajaran, jangan dulu berbicara ya. Oke. Tentang relasi logika, sekali lagi saya mengajak Anda semua di sini untuk pertemuan kali ini pada Zoom ini untuk kita coba lakukan literasi terhadap buku paket yang ada di sekolah dulu. Nantinya mungkin ada tambahan-tambahan yang akan saya sampaikan, bisa lewat media slide, media video, dan lain-lainnya. Tapi nanti. Sekarang kita literasi dulu. Kayak relasi logika dasar, kombinasi, dan sekuensial. Di Kuiper ini sudah saya sharekan ya materi ini, terus juga dipertanyakan pertanyaannya. Cuman memang kesempatan untuk menjelaskan belum. Jadi untuk kali ini saya coba dulu mereview lah tentang yang sudah disampaikan di Kuiper secara pertanyaan. Sekarang reviewnya secara literasi. Para siswa-siswi sekalian yang kompetensi dasar ya. Saya sebutkan dulu kompetensi dasar yang menjadi tolak ukur Anda semua di dalam bab ini. Yaitu kalian pertama menguasai cara ya untuk menganalisis relasi logika dasar,
kombinasi, dan sekuensial. Oke. Not, and, or. Oke, itu logika dasarnya. Terus kombinasi itu ada NOR, NAND, XOR, XNOR, ya. Dan sekuensial itu ada flip, flop, dan counter. Jadi kompetensi dasar yang harus kalian miliki dari bab ini minimal gitu ya, Anda bisa menganalisis relasi ini ya, logika dasar, kombinasi, dan sekuensial. Terus kombinasi untuk kompetensinya yaitu mengenai Anda bisa merangkai ya fungsi gerbang logika dasar, kombinasi, dan sekuensial, not, and, or, NOR, NAND, XOR, XNOR melalui uji coba, flip flop, dan counter. Ya, itu kompetensi dasar yang minimal yang bisa seharusnya kalian miliki dari pelajaran ini. Gitu. Nah, sekarang kita coba pahami dulu ya tentang apa maksud dari semuanya. Ya, bagaimana cara menganalisis berarti kan, terus bagaimana cara merangkai. Jadi dua-duanya ini tentang kompetensi bagaimana ya, mengetahui bagaimana, itu berarti cara, how ya, how to analyze and to apa ini merangkai itu, apa how to pokoknya seperti itu merangkai. Baik, kita masuk ke persepsi. Penggunaan fungsi dasar relasi logika dalam wujud fungsi and, or, dan not memerlukan ketelitian serta akurasi yang tepat. Ya. Nah, di sini berarti Anda itu dituntut untuk fokus ya terhadap hitungan mungkin ya, dan juga informasi-informasi dari ini wujud apa fungsi and, or, and, not. Oke, yang baru datang silakan di-mute dulu ya. Yang baru datang di-mute dulu, nanti saya absen kembali pada waktunya. Silakan ya yang di-mute. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau kalian mute dulu semua suaranya. Ayo. Enggak, saya nggak mau lanjutin kalau masih ada suara nih. Ayo di-unmute dulu. Nah ini nih wanita Bentar, sebentar. jauh goblok. Nah ini goblok wanita jauh goblok. Nah ini nih. Bentar ya. Aduh, keren. Oke, maaf barusan ada gangguan suara yang tidak diinginkan oleh saya. Karena saya tidak mau fokus saya ketika bicara terganggu gitu ya. Baik, terima kasih atas atensi yang lainnya. Kita lanjutkan. Sekali lagi untuk bisa menguasai ya, teori tentang fungsi and or not ini memerlukan ketelitian. Jadi kalian harus fokus itu. Terus penyebabnya di dalam teknik kontrol operasi logika sering digunakan untuk menyelesaikan hubungan antara sinyal-sinyal masukan, input signal, dengan sinyal-sinyal keluaran, output signal yang diharapkan. Nah ini biasanya hubungannya nanti
logika ini, relasi logika seperti ini itu biasanya digunakan untuk men-setting atau mengkonfigurasi daripada sinyal-sinyal yang ada diaplikasikannya itu kepada chip-chip elektronik ya, misalkan perangkat-perangkat elektronik yang menggunakan sistem komputasi ya. Jadi itu biasanya dia menerapkan operasi logika ini. Nanti sinyal-sinyal yang dari perangkat masukan gitu, itu nanti jadi perangkat dari sinyal masukan itu dikomputasi, diproses menggunakan relasi logika ini ya. Terus juga sama ketika sudah diproses oleh proses komputasi di dalam suatu media elektronik, itu nanti memakai relasi logika ini dalam pemrosesannya nanti dikeluarkan lewat sinyal-sinyal output gitu ya. Oke, relasi logika intinya ketika ini hubungannya nanti ketika memproses data di peralatan elektronik ya yang menggunakan proses data ya, komputasi itu. Nah, itu biasanya untuk pengkomputasiannya itu memakai relasi logika. Misalnya sebuah mikroprosesor, nah ini disebutkan juga nih. Beroperasi dengan data yang terdiri atas beberapa kombinasi antara sinyal 0 atau sinyal high ya, sinyal 1 ya, sinyal 0 low atau sinyal 1 high. Nah, gitu. Nah, relasi logika itu bisa digunakan pada mikroprosesor ya di dalam memproses datanya. Nanti mungkin kita akan lebih pas waktu kalian di pelajaran lain akan lebih mengenal bahwa sebenarnya bahasa komputasi yang bisa dipahami oleh komputer ya itu hanya 2 kata bahasanya ya, katanya. Satu, dia hanya bisa memahami angka ya, kata 0, dan satu lagi hanya bisa memahami 1 gitu ya. Itu adalah bahasa yang bisa dipahami oleh komputer. Oke, halo. Pada sebelumnya saya cek dulu. Ada nih? Halo, ada? Ada yang bisa jawab? Sebentar. Bisa unmute sendiri sedikit, bisa menjawab? Bisa, Pak. Oke, siap. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi sekali lagi, komputer itu bahasa yang bisa bentar. Bahasa komputer yang dipahami ya oleh dia komputer itu hanya
bahasa disebutnya bahasa bit ya, BIT. Gimana ya nulisnya? Kayak gini ya, bit gitu ya, BIT. Bit itu merupakan singkatan dari biner digit. Nah, ini bit itu adalah singkatan dari biner digit, yang mana biner digit itu hanya terdiri dari 2 digit ya, yaitu 0 dan 1. Tuh. Hanya bahasa bit saja yang bisa dipahami oleh komputer. Gitu. Dan dari sini maka dengan 0 dan 1 ini untuk bahasa komputer digunakan relasi logika salah satunya untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Siapa yang berkomunikasi? Tentunya seorang manusia ya, yang mempunyai instruksi-instruksi kepada komputer. Misalkan manusia itu ingin menginstruksikan kepada komputer agar ketika ditekan tombol power, ya, komputer itu menyalakan menyalakan seluruh komponennya gitu. Terus misalkan instruksi dari seorang programmer disebutnya, misalkan ketika diklik ikon suatu aplikasi, misalkan Office, Word, ya, klik 2 kali itu menjalankan, nanti komputer itu nurut ya, dia menjalankan program aplikasi Word. Nah, itu seperti itu. Dan untuk bisa memberikan instruksi seperti itu, maka seorang programmer itu harus memakai bahasa komputer itu, yaitu yang terdiri dari 0 dan 1, dan caranya yaitu dengan salah satunya memakai relasi logika ya, and or not, seperti itu. Oke, sampai sini dulu ya, saya nggak mau menjelaskan terlalu panjang lebar dulu, sampai situ dulu bisa dipahami, silahkan untuk berbicara. Oke, bisa dipahami sampai situ? Ada pertanyaan dulu nih? Ayo. Insya Allah Pak. Oke, ada pertanyaan? Bapak izin dulu sebentar. Bapak izin dulu ya, Pak. Mangga. Bisa. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Mau bertanya siapa nih? Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum doang ya. Ya udah saya jawab waalaikumsalam. Siapa? Bentar ya, saya stop screen saver dulu. Udah 2 ya. Anapi Gumasep. Masih Pak. Bentar ya, ada yang mau ini dulu teknis dulu. Oke. Oke, sekali lagi saya tidak mengharapkan ada suara-suara yang tidak diharapkan untuk muncul ya. Oke, kecuali memang sekali lagi
Kalau host bertanya silakan Jadi sekali lagi di sini saya bisa mengizinkan atau tidaknya kalian untuk meng-unmute itu bisa dari sini. Cuman untuk saat ini saya mengizinkan kalian untuk meng-unmute, tapi tolong ya, khususnya laki-laki, saya nggak tahu siapa tadi, untuk kalau mau meng-unmute dan berbicara yang perlu saja. Terus ini Asep Kusmana, Neng Siti Rohmah, sekali lagi Ardiansa, silakan videonya dinyalakan. Atau saya pengen tahu aja dulu. Pak, izin dulu, Pak. Silakan. Oke, kecuali yang itu ya ada keperluan, silakan izin dulu. Sekali lagi saya pengen ngecek semuanya. Ini yang videonya jangan dimatikan. Ketika saya berbicara terus melihat kalian nggak ada videonya, itu artinya saya seolah berbicara sendiri gitu. Nanti itu berpengaruh juga terhadap psikologi saya. Kalau misalkan saya bicara, saya nggak lihat yang saya ajak bicara gitu, cuman lihat huruf dan apa. Nah itu berpengaruh kepada saya. Coba diperlihatkan saja videonya ya. Oke, dan perhatian untuk yang pengen gabung, itu saya kasih waktu untuk pertemuan yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga di-mute lagi. Untuk pertemuan mendatang, kalian kalau mau gabung, terus kalau mau diizinkan gabung, itu waktunya hanya dari jam, misalkan dari jadwal itu hanya setengah jam saja ya. Jadi kalau nanti mah, kalau sudah jamnya sudah mepet mau berakhir, saya tidak akan kasih kalian join. Itu artinya kalian dianggap tidak hadir juga ya. Dan juga yang dianggap tidak hadir jika videonya seperti Mildan nih masih belum ada videonya, itu saya tidak mau kasih hadiran. Ya, jadi silakan. Pak, izin Pak kamar mandi. Sekali lagi untuk dinyalakan. Oke. Pak, izin kamar mandi. Sudah, silakan. Nandra, silakan. Oke, saya teruskan ya. Ya. Oke, barusan sekali lagi bahwa bahasa komputer yang ada hubungannya dengan relasi logika itu adalah bit, terdiri dari 2 digit bahasanya, katanya yaitu angka 0 dan angka 1. Ini hubungannya dengan yang kita pelajari karena relasi logika itu sering kali digunakan untuk kita bisa berkomunikasi dengan salah satunya ini mikroprosesor yang ada di komputer, yang ada di handphone, yang ada di peralatan-peralatan elektronik lainnya gitu ya. Next, kita lanjutkan. Jenis-jenis operasi logika dasar diantaranya ya ini, operasi not dalam kurung negation, terus operasi and ya dalam kurung conjunction, dan operasi or. Nah ini logika dasar ada yang namanya operasi ya, operasi logika dasar. Operasi inilah yang biasa digunakan di dalam
komunikasi lah, komunikasi dengan mikroprosesor. Gitu. Next, relasi logika pada rangkaian sekuensial terdiri atas flip flop dan counter. Ya. Nah, ini flip flop dan counter nanti dipelajari dulu. Dipelajari lagi, kita bahas flip flop dan counter. Sementara itu beberapa bentuk dari rangkaian kombinasi meliputi encoder, decoder, multiplexer, dan demultiplexer. Ini apa gitu ya? Ini banyak kata-kata yang asing. Nah, itu kita coba dalam relasi logika ini satu persatu kita definisikan ya melalui buku ini. Coba kita pahami. Di sini ada tabel. Next selanjutnya. Ini tabel tentang contoh ya relasi logika. Di sini ada operator. Ini ada lambang-lambang dari operator tersebut. Tanda-tandanya ya. Yang ini tanda ini adalah operator logika N. Ya, contohnya di dalam penggunaannya M, N, NN ya, dibacanya N, MN. Nah, di antara M dan N ini ditambahi lambang logika N seperti ini. Ini contohnya penggunaannya. Terus ada operator dengan lambang seperti ini, itu adalah lambang dari operator logika OR. Contoh penggunaannya di antara M dan N itu dibubuhkan lambang ini ya, logika OR. Operatornya ini lambangnya. Untuk logika NOT itu M. Nah, ada NOT seperti ini. Ini contohnya. Nah, nanti kenapa dipergunakannya seperti itu? Nah, nanti ada pembahasannya. Oke, next. Ini dilewat saja mengamati. Kita masuk ke pemahaman. Ayo pahami relasi logik. Oke, saya cek dulu kalian. Saya cek lagi, biasa saya cek dulu. Halo, ada? Masih ada mendengarkan? Ada. Masih, Pak. Siap, terima kasih. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Para siswa sekalian, kita coba masuk lagi penganalisisan daripada buku ini ya. Tentang relasi logik. Di dalam dunia elektronika. Bisa ya? Ya. Lihat. Oke, di dalam dunia elektronika, operasi-operasi logik dijabarkan dalam 4 bentuk umum berupa simbol rangkaian untuk menjelaskan rangkaian digital, tabel kebenaran yang menunjukkan keadaan semua variabel masukan dan keluaran untuk setiap kemungkinan, persamaan fungsi dan diagram sinyal fungsi waktu. Oke, ada 4 penjabaran di dalam keterangan ini. Ada 4 penjabaran untuk operasi-operasi relasi logik. Ya, apa aja 4-nya itu? Ya, saya ulangkan, saya bahasanya sederhanakan. 4 penjabaran untuk operasi relasi logik itu, yang pertama ada yang namanya tabel kebenaran. Ya, terus yang kedua ada yang pertama simbol rangkaian. Ya, yang pertama simbol rangkaian ini bisa dicatat ya. 4 penjabaran operasi-operasi relasi logik itu ada simbol rangkaian, 2 tabel kebenaran, ya, 3 persamaan fungsi, dan 4 dinamakan penjabaran diagram sinyal fungsi waktu. Itu katanya ya. Nah, apa itu? Di sini belum dijelaskan, cuman hanya intinya penjabaran operasi logik ada 4. Relasi logik
kita teruskan. Relasi logik identik dengan informasi dalam bentuk sinyal 0 dan 1 yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai dan saling memberikan kemungkinan hubungan secara logik. 0 berarti salah dan 1 berarti benar. Ya. Assalamualaikum, Mamang. Mamang, assalamualaikum. Oke, sekali lagi saya di sini ada 0 dan 1 di dalam operasi apa nih? Di dalam relasi logik diartikan dengan salah, 0 itu salah dan 1 itu diartikan benar. Ya, kita tadi sebut bahwa ini hubungannya juga dengan bahasa komputer ya. Bahasa komputer mengenal angka 0 ya. Dan bahasa komputer juga mengenal angka 1. Nah, kalau dihubungkan dengan relasi logik, jika Anda memberikan instruksi 0 ya ke komputer, berarti Anda memberikan instruksi ke komputer bahwa kalau misalkan relasi logik ya, kalau yang Anda kalau tidak ada instruksi yang benar gitu misalkan, berarti instruksinya salah gitu ya. Kalau tidak ada instruksi yang salah, berarti instruksinya benar. Jadi ketika Anda memberikan sinyal 0 ke komputer, itu diartikan oleh komputer sesuai dengan instruksi Anda itu adalah salah gitu ya. Terus ketika Anda memberikan sinyal 1 ke komputer, itu diartikan oleh relasi logik sebagai benar. Itulah ya. Oke, terus ada lagi di paragraf ini. Jika dipandang dari aljabar bol. Pernah dengar? Saya bertanya dulu ya. Coba dijawab. Pernah kalian belajar tentang aljabar bol? Yuk, ada yang pernah atau belum semua? Silakan dijawab dulu. Belum. Belum? Tahu aljabar bol? Belum, Pak. Belum ada yang tahu? Belum. Siap. Belum, Pak. Belum. Kenapa nggak terus? Kalau nggak tahu, oke, saya coba tahu dulu. Saya juga lupa ingat ya aljabar bol. Tapi sebagai gambaran aja dulu, aljabar bol atau biasa disebut aljabar boolean itu merupakan salah satu cabang dari ilmu perhitungan ya, matematis. Yang mana hubungannya untuk aljabar itu juga sering dalam aplikasinya hitungan matematik ini itu di dalam pengaplikasiannya salah satunya aljabar bol itu digunakan pada komputer gitu ya, dalam bahasa pemrograman komputer itu aljabar bol. Karena aljabar bol ini sendiri ada di antaranya tentang hubungan logik ya, relasi logik gitu. Jika suatu itu benar, maka dia tidak mungkin salah gitu ya. Jika dinyatakan salah, maka dia tidak dapat benar gitu, seperti itu. Itu salah satu aljabar bol. Aljabar bol itu ya udah hitungan-hitungan logik lah. Nah, di dalam aljabar bol itu juga disebutkan ada dua konstanta, yaitu 0 dan 1 juga gitu ya. Nah, ini diadopsikan nantinya ke komputer. Oke, jadi apa sih
yang kita dapatkan dari informasi paragraf ini ya. Jadi relasi logik itu, nah ini pengertiannya ya, kalian boleh catat nanti di buku catatan. Nanti juga saya PDF ini untuk dibaca-baca kembali, silahkan untuk dipelajari. Nanti PDF-nya saya bagikan di grup. Itu. Cuman untuk sekarang teknis ya, karena banyak teknis juga. Saya belum masuk ya, baru segini dulu ya yang dijelaskan. Belum masuk ke halaman berikutnya. Sampai sini dulu aja lah ya. Karena apa yang saya sampaikan ini, saya juga pengen evaluasi dulu dari Anda semua. Oke, sampai sini dulu. Apa bisa dipahami atau tidak? Kalau tidak paham, nggak ada bayangan gitu, apa yang menjadi pertanyaannya? Silakan ada yang bertanya atau paham nih, seperti ini dulu. Paham. Paham? Paham, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak. Paham. Oke, maaf ya kalau saya di sini bicaranya terbata-bata atau dijeda-jeda ya, karena saya punya kekhawatiran gitu ya, apa yang saya sampaikan itu tidak terdengar gitu kalau lewat aplikasi seperti ini, tidak terdengar jelas. Jadi saya berusaha untuk membuat penjelasan kata-kata saya ini kayak kalau bahasa Sunda nama lancar layar gitu ya, lancar layar. Nah ini bedanya ya, apa yang saya rasakan ketika menjelaskan di Zoom dengan langsung gitu ya. Oke, itu aja dulu. Karena jadwal saya memang sampai jam 10:30. Tapi sekali lagi ada pertanyaan dulu nggak untuk diskusi? Enggak? Tidak, Pak. Oke, tidak ada. Mungkin ada yang lain? Tidak ada, Pak. Siap. Kalau tidak ada. Oke, untuk terakhir kali saya pengen cek lagi karena tadi saya untuk pertemuan ini ada beberapa, untuk pertemuan ini saja ya, saya maklumi dulu ya. Ada beberapa tadi siswa yang kelihatan bergabung pas jam 10-an. Kalau nanti sekali lagi kalau kalian pengen bergabung dan ikut kelas, coba cek jadwalnya ya. Jadi untuk jadwalnya itu jadwal saya sistem komputer itu dimulainya 8:30. Jam 9. Jam 8 ya. Maaf, jam 9. Saya dimulainya jam 9. Coba lagi dicek jadwalnya. Kalian boleh admit itu dari jam 9 sampai 9:30 batasnya ya. Lebih dari itu, mohon maaf saya tidak akan admit, jadi kalian dianggap tidak hadir. Tapi untuk sekarang, oke lah, saya masih kasih kesempatan karena ini baru pertama kali pertemuan saya. Jadi saya mau coba lagi absensi. Coba silahkan yang belum terabsensi. Pak punya Mildan nge-lag. Oke, yang nge-lag. Saya stop dulu share-nya, relasi logik. Terus saya pengen absen kembali. Yang baru bergabung terutama siapa di antara kalian yang baru gabung, yang merasa belum terabsen, silahkan untuk bersuara dan untuk bisa diabsen silahkan videonya diaktifkan dulu. Kalau bersuara tanpa video aktif tidak saya absen. Oke, siapa yang baru absen, yang baru bergabung? Rajan, Pak. Nanda, Pak. Oke, dan maaf karena ini sudah waktunya. Jadi yang sudah merasa terabsenkan tadi saya sudahi saja ya. Dan kalau disudahi
mangga untuk lift aja ya. Kecuali yang belum terabsen, jangan dulu keluar. Yang sudah diabsen silahkan lift saja ya. Berarti saya sudah, karena pelajaran saya sudah cukupkan dulu seperti itu. Oke, yang belum terabsen siapa? Mangga. Rajan, Nandra Pak. Rajan Siapa? Pak. Nandra Pak. Nandra. Rajan Pak. Razan. Nandra dulu ya. Nandra, TKJ. Oke, yang sudah terabsen mangga untuk lift ya dari meeting ini. Saya sudah. Muhammad Fajri, Pak. Bentar. Nandra sama siapa? Muhammad Rajan, Fajri. R-A-J-A-N Pak. Oke, terima kasih. Muhammad Nandra, Fajri, ya. Pak. Nur Muhammad Fajri. Ini, Pak. Ya, maaf ya. Sekali lagi saya materinya baru tersampaikan seperti itu, nanti lah kita pertemuan Ini, selanjutnya. Pak. Terus siapa lagi? Asep Kusmana. Asep Kusmana ya. Siapa lagi yang belum? Asep Kusmana sudah. Pak, yang Nandra, sudah keluar, Razan, Pak. Muhammad Fajri sudah. Siapa lagi? Ya, Pak. Ya, yang sudah barusan disebutkan mangga untuk lift lift aja. Lift meeting ya. Sipa Aulia sudah? Sudah. Sipa Aulia belum ya? Sipa Aulia silahkan. Udah saya inikan. Bapak kita boleh lift? Ya. Udah barusan udah saya absen. Setiawati sudah ya. Mangga di lift ya, Setiawati. Fitri Septiawati. Assalamualaikum. Salam. Fitri Septiani ada berapa aja itu? Siapa saja? 3 orang. Siapa aja? Assalamualaikum, Pak. Fitri Septiani, Mutia, Ika Nurapida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan Rapida. Ya, Ya, mangga udah. Silakan lift ya. Setiawati mangga lift sudah. Ade Hanafi sudah, mangga untuk meninggalkan Zoom. Meninggalkan Zoom Bapak. Renita sudah. Setiawati sudah. Yayang, Andika mana video dan Mildan? Yayang, Andika dan Mildan mana videonya? Oke, Mildan. Nggak ada videonya. Yayang. Ade Hanafi, Renita sudah, silakan live. Setiawati sudah. Yayang, coba pengen saya pengen Sudah, tahu Pak. videonya. Ya, sudah. Oke, terima kasih ya yang sudah hadir. Ini Yayang, gimana nih? Nggak ada videonya, tidak saya absen. Saya cukupkan sampai sini dulu. Untuk pelajaran selanjutnya itu untuk sistem komputer. Kalian tunggu untuk pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini di stop ya.